Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bareng-bareng Bapak Ibu kita ucapin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya bareng-bareng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semuanya bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lebih kompak dan semangat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Supaya berkah Bapak Ibu acara kita malam hari ini, karena ini Maulid Nabi, dianjurkan kita memuji-muji Nabi. Oleh karena itu dari hati yang paling dalam di awal-awal ini, mari kita puji Nabi bareng-bareng dengan suara yang semangat dan kompak dari seluruh masyarakat desa. Iya, saya juga tahu Bu, selu aja ya. Desa Rimba Melintang. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Bibillah Sin Habibillah. Semuanya tawassalna Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sekarang saya minta suaranya ibu-ibu, yang bapak-bapak semua diam. Ibu-ibu, saya dengar suaranya. Ku tengok tadi, ku dengar tadi suara emak-emak melengking-melengking. Luar biasa. Pokoknya emak-emak Rimba Melintang keren, paten, tinggal nunggu mati masuk surga. Diaminkan pula. Ibu-ibu, saya ingin dengar suaranya. Boleh? Boleh? Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Giliran bapak-bapak. Ya Nabi salam, ya Rasul ya Habib salawatullah alaika. Baik Bapak Ibu, demikian sajalah ceramah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal alamin. Saya tutup dan saya izin pulang Pak Camat. Bu, cukup? Belum puas? Maunya berapa lama? 1 jam? Alamak.
Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kata penghormatan yang saya hormati Bapak Camat kita yang alhamdulillah, saya Bapak Ibu tablik akbar sudah keliling di Sumatera ini, satu-satunya camat yang ngasih kata sambutan sambil ngeluarin ayat dan hadis, cuma camat di Rembah Melintang ini. Luar biasa, tepuk tangan. Kita berharap bukan hanya kata sambutan Pak Camat yang berapi-api, tapi juga subsidinya dalam acara ini. Yang saya hormati, alhamdulillah hadir anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Orang tua kita bersama, partainya juga jelas. Bapak Ibu, saya jujur nggak bohong, demi Allah dalam masjid saya bersumpah, saya tablik akbar keliling dari tanggal 1 Oktober. Saya baru balik dari Sumatera Utara dari tanggal 16 ke tanggal 26. 19 kali ceramah dalam 10 hari. Satu kali pun nggak pernah hadir anggota DPR di Rokan Hilir, Desa Rimbah Melintang. Alhamdulillah anggota dewan kita hadir. Alhamdulillah. Kalau anggota dewan hadir, insya Allah acara selesai. Apanya yang selesai? Masalah kekurangan. Betul Pak Dewan? Betul Pak Dewan? Bapak Ibu, betapa banyak yang hadir malam hari ini melihat Pak Dewan kita. Saya yakin dan percaya kalau cair malam hari ini berlanjut di tahun yang akan datang. Yang saya hormati, alhamdulillah hadir juga Pak Lurah kita. Bapak Ibu, banyak sudah saya jumpa dengan lurah. Baru di Rembah Melintang inilah ada lurah yang melihara jenggot. Masya Allah. Luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan Pak Lurah kita istiqomah. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang saya hormati juga ketua panitia beserta dengan panitia lainnya yang sudah berjibaku mensukseskan acara kita ini. Yakinlah kawan-kawan panitia, nggak ada yang sia-sia kalau niat kita ikhlas karena Allah. Semua orang yang hadir malam hari ini adalah asbab panitia, tapi panitia nggak boleh sombong. Sebab yang hadir ini bukan ingin melihat panitia, tapi ingin mendengar apa yang disampaikan tentang Nabi. Saya pun Bapak Ibu nggak boleh sombong. Serame ini orang, dalam hati saya cuma satu, mereka cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena cinta kepada Nabi, saya yakin dan percaya kita nggak bakalan hadir di masjid ini. Betul? Oleh karena itu mudah-mudahan kecintaan kita ini dinilai Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh jamaah yang besar tak disebut gelar, astagfirullah. Saya lupa. Alhamdulillah hadir orang tua kita dari LAM, Lembaga Adat Melayu. Istri Ambo Bapak Ibu orang Melayu. Dan Ambo ketika masuk ke suku dapat suku Melayu. Cuma bini Ambo bukan orang Rokan Hilir. Bini Ambo yang pertama Pak Camat orang Kampar. Yang kedua itu yang masih Ambo pikirkan sampai kini. Enggak, bercanda. Bu, canda. Tampang jelek kayak saya, siapa sih yang mau? Ya Bu. Bu. Bu, tampang jelek kayak saya, siapa yang mau? Betul nggak? Banyak. Alamak. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nabi
sebagaimana digambarkan oleh Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang amat sangat mulia. Satu-satunya makhluk Allah di atas dunia ini yang kemuliaannya membawa berkah bagi seluruh alam adalah Nabi kita. Bahkan tak kala istrinya ditanya, wahai Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah akhlak Nabi? Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi Al Quran berjalan. Dari 6.666 ayat, tidak ada satupun yang tidak diamalkan oleh Nabi. Kalau Al-Quran berkata jangan berdusta, Nabi tidak pernah berdusta. Kalau Al-Quran bercerita kalau berdagang harus jujur, Nabi adalah pedagang yang paling jujur. Kalau Al-Quran mengatakan adillah di antara manusia, Nabi Bapak Ibu adalah seadil-adilnya manusia. Apapun yang diperintahkan Al-Quran, apapun yang dilarang Al-Quran, semua telah dilaksanakan Nabi. Al-Quran melarang minum khamar. Nabi sejak kecil sampai meninggal tak pernah minum. Makanya kalau Nabi hidup zaman sekarang, Nabi takkan pernah main skater. Bu, kalau Nabi hidup zaman sekarang, Nabi tidak akan pernah main game online. Nabi tidak pernah main jode. Nabi tidak pernah datang ke tempat-tempat hiburan. Makanya dalam kitab Khulasah Nurul Yakin yang ditulis oleh Syekh Abdul Bik, tebal kitabnya 311 halaman, pernah suatu ketika waktu masih mudanya, labil-labilnya, Nabi berencana hendak menghadiri pernikahan orang-orang Quraisy, orang-orang zaman jahiliyah. Tapi dengan izin Allah, masih di tengah jalan, Nabi tertidur, Nabi terbangun saat matahari sudah tinggi. Jadi Bapak Ibu, Nabi dari kecil memang tak ada kekurangan sedikit pun. Saking dia Nabi wa waqa'an ala jasadihi abada. Saking mulianya Nabi, tubuhnya tidak pernah dihinggapi lalat satu kali pun. Sebab kenapa? Lalat tak mau hinggap di tubuh Nabi, karena tubuh Nabi harum bak minyak kasturi. Bahkan dalam kitab Wasailul Wusul disebutkan, kalau Nabi duduk di satu tempat 1 minggu setelah itu, harumnya Nabi masih ketinggalan. Ya Bu, ya Bu, Nabi orangnya harum. Nabi orangnya wangi. Makanya disunahkan kita Bapak Ibu, daripada sunnah-sunnah Nabi, memakai minyak wangian. Bapak lah, dianjurkan ini bapak pakai minyak wangi Pak di dalam rumah. Jangan dalam rumah bau jengkol, bau teri, bau pete. Dan ibu-ibu pun begitu. Dianjurkan kepada ibu-ibu senantiasa wangi di depan suami. Kadang-kadang ada emak-emak nih, datang dia ke majelis taklim, cantik Mbak Syahrini. Datang dia ke pengajian, cantik Mbak Zaskia Gotik. Datang dia ke pasar, cantik seperti Andin. Ya Bu. Tapi kalau di rumah pakai dasarnya bolong, bekas jahitan. Di sini pakai preser, sebelah ini kalpanak, di samping suami tiap malam. Gimana?
nggak mau muntah. Bukan ibu-ibu melintas. Ibu-ibu di India, ya Bu. Bu, cerita saya, ibu-ibu di India sering pakai daster bolong-bolong. Ibu-ibu di mana? India. Saya yakin di ibu-ibu di Sariang nggak jauh bedanya, ya. Maka Nabi itu mulia, Al-Quran menjadikan Nabi kita sebagai teladan. Ada Nabi Isa, tapi Nabi Isa nggak dijadikan teladan, Pak. Ini temanya apa ya? Memperkokoh suri Allah tumpah. Memperkokoh suri toladan Rasulullah di era milenial. Banyaklah kurasa tema di sini yang paling sulit, ya. Ada kalimat milenialnya. Baik Bapak Ibu. Jadi Nabi Isa iklan. Nabi Isa enggak Allah jadikan sebagai suri toladan. Sebab kenapa? Nabi Isa enggak punya istri. Betul ya? Nabi Musa, Allah tidak menjadikannya teladan bagi seluruh umat manusia. Sebab kenapa? Nabi Musa kalau mati di tempat. Bapak Ibu pernah dengar enggak cerita bahwa dulu ketika Nabi Musa sudah tua, malaikat Israel pencabut nyawa. Malaikat Israel datang lalu ngomong ke Nabi Musa, "Wahai Musa, hidupmu di atas dunia ini sudah akhir. Hidupmu sudah tamat. Terus kamu akan saya cabut nyawanya sesuai dengan perintah Allah." Nabi Musa marah Bapak Ibu. Lalu Nabi Musa mukul malaikat Israel sampai dalam riwayat disebutkan bengkak mukanya. Cuma Nabi Musa yang berani mukul malaikat pencabut nyawa. Cuma Nabi Musa. Nabi Musa. Ya Pak. Ya Pak. Cuma Nabi Musa. Bapak jangan sok paten. Besok datang malaikat pencabut nyawa, Bapak tampar. Sebelum Bapak tampar, udah Bapak ditampar duluan gitu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sebab kenapa? Nabi Musa terkenal orangnya kuat. Bahkan batu yang besar sanggup diangkat oleh Nabi Musa sendirian. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam jadikan contoh untuk seluruh manusia. Sebab kenapa? Ibrahim terkenal pada berbohong walaupun tidak sebut berbohong. Tapi Masya Allah, Nabi kita Muhammad Allah jadikan teladan untuk kita semua. Sebab kenapa? Nabi kita lengkap dari keluarga, lengkap punya anak, lengkap punya harta, lengkap dalam kemiskinan, lengkap dalam peperangan, lengkap dalam kehidupan, lengkap dalam berniaga. Tidak ada satupun masalah kehidupan ini yang Nabi kita tidak alami. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Ahzab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, saya baca, saya mengikuti. Boleh? Saya dulu baru Bapak Ibu mengikuti, supaya malam hari ini kita bagi-bagi pahala. Saya baca dulu, saya minta semua mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum Rasulillah
uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya, ada yang dapat, ada yang enggak. Liman kana yarjullah wa yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh ada dalam diri Nabi kita. Udah bagian gua aja. Sungguh ada dalam diri Nabi kita suri toladan yang baik bagi orang yang percaya kepada Allah dari akhir. Hendaklah kita menyebut nama Allah banyak-banyak. Artinya Bapak Ibu, dalam pernikahan tidak ada pernikahan yang paling romantis kecuali pernikahan Nabi. Keluarga Nabi adalah keluarga yang disebutkan oleh beliau baiti jannati, rumahku walaupun kecil, tidak bertingkat, tidak berkeramik, tapi rumahku adalah sorgaku. Iya deh. Siapa namanya? Namanya siapa? Ini tadi yang teriak ya? Yang teriak di sana. Ada iya. Biasa anak kecil. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Namanya siapa? Baik. Dah. Nabi Bapak Ibu dalam rumah tangga, Nabilah rumah tangga yang paling harmonisnya. Sebab kenapa? Nabi itu terbiasa minum dari tempat di mana Nabi minum. Nabi minum sebelah ini, maka istrinya juga minum sebelah sini. Saya mau tanya, romantis enggak? Bu, kebayang ibu-ibu usia 40 tahun, pernikahan sudah 15 tahun. Saat ibu minum, suami minum, di mana bibir suami, di situ bibir ibu. Ada yang sanggup? Enggak. Nih, maaf. Dalam rumah tangga, Pak, enggak ada rumah tangga yang paling romantis kecuali rumah tangga Nabi. Baik. Ini udah ngangguk-ngangguk aja, kayak udah nikah aja ya kan. Bapak Ibu, saya sebenarnya dari beliau dekat di Pekanbaru, rumah saya di belakang rumah beliau. Dodi di Pekanbaru, rumahnya di belakang rumah saya. Sampai hari ini belum nikah-nikah. Jadi harapan saya kepada Bapak Ibu, biarkan ajalah dulu dia di sini Pak Camat, balikkan dia ke Pekanbaru kalau dia udah punya istri. Kalau belum punya istri, ditahan ajalah di sini ya, gitu. Baik. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Karena saya sampai tadi bahwa Nabi ada teladan dalam segala hal, dalam rumah tangga kecil. Mohon maaf Bapak Ibu, kenakalan anak-anak sekarang dimulai dari rumah tangga. Nih anak-anak kita nih, mereka belajar di pesantren, dimulai di rumah tangga orang tuanya. Kalau ayah dan ibunya mendukung, jadi mereka di pesantren. Saya 20 tahun di pesantren, karena ayah mendukung, ibu mendukung.
rumah tangga. Sekarang kenapa banyak anak-anak kita terjadi krisis moral? Karena mohon maaf, rumah tangga nggak bisa mengontrol anaknya masing-masing. Anak keluar tengah malam, orang tua nggak peduli. Anak kadang-kadang jam 2 malam baru balik ke rumah, orang tua nggak peduli. Kenapa kita malam lewat di atas jam 10, pintu kunci, tak boleh, boleh kan di rumah. Anak-anak zaman sekarang main bola. Anak zaman sekarang ngelem, nyabu, suntik, ganja. Kenapa bisa terjadi? Karena mohon maaf, orang tua dengan anak kadang-kadang sama-sama keluar rumah, sama-sama balik tengah malam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, belajar dari rumah tangga Nabi. Rumah tangga Nabi Bu seperti satu contoh. Pernah suatu ketika, adik, pernah suatu ketika Nabi balik ke rumah. Assalamualaikum, kata Nabi. Dijawab sama istrinya dari dalam, Waalaikumsalam. Nabi masuk. Nabi buka pintu. Saat Nabi buka pintu, Ibu, Nabi tengok kanan, tengok kiri, istrinya nggak ada. Suaranya ada jawab, tapi saat masuk istrinya nggak kelihatan di mana. Akhirnya apa kata Nabi? Aina uzati, di mana ayang bebku? Di mana sayang? Di mana sayang? Nabi masuk. Bapak Ibu, ternyata Aisyah sembunyi di belakang pintu. Saat Nabi masuk, Aisyah dari belakang pintu keluar. Dari belakang pintu merangkul Nabi. Nabi berputar. Lalu Nabi cium. Luar biasa. Romantis enggak? Halo, romantis enggak? Ibu-ibu, romantis enggak, Bu? Nah, nanti Bu, nanti Bapak Ibu rumah, dah Bapak pulang belakangan, Bapak nokok pintu. Assalamualaikum. Ibu jawab, Waalaikumsalam. Ibu cepat-cepat sembunyi di belakang pintu. Bapak-bapak masuk ke dalam rumah. Nengok istri nggak ada. Bapak ngomong apa? Di mana sayang? Di mana sayang? Ibu, Bu, dari belakang pintu keluar. Suami ibu kaget, dikirain maling, ditarik. Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita ini mohon maaf Bu ya Pak, sang hanya di awal-awal pernikahan. Orang kalau awal-awal nikah, kemana-mana boncengan satu sepeda, kemana-mana pegangan tangan. Baru nikah, pegang tangan bareng. Istrinya kepleset, hati-hati sayang. Baru nikah, Bu, baru nikah. Mau makan, suap-suapan. Kapan nikah? Makanya ibu-ibu, saran saya, sebagaimana istri
istri Nabi biasanya ngomong kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku sudah memasak di rumah, jangan makan di luar, kita makan di rumah bersama. Istri ngomong ke suami, Aisyah ngomong ke Nabi, ya Rasulullah, saya sudah nyiapin makanan di rumah, jangan makan di luar, kita nanti makan bersama. Sekarang saya mau tanya, ibu-ibu pernah WA sama bapak, bang jangan makan di luar, awak makan bersama di rumahmu, berdua awak suap-suapan, ponan ndak mu? Ponan ndak bu? Jadi apa isi WA sama bapak? Bang jangan lupa beli pempes anak bang yo, gas sekalian. Bahkan ada loh bini yang bonga, apa katanya sama laki, bang tolong beli pembalut katanya. Allah ilaha illallah. Sempat laki ibu beli pembalut, di mana harga diri suami? Cuma bukan ibu ini cerita saya, ya bu, bu, ibu di mana? Ya, ibu-ibu ini jauh beda. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dibicara keluarga Nabi lah yang paling romantis. Sekarang pertanyaannya, kenapa bisa keluarga Nabi jadi teladan dalam hidup kita? Pertama Bapak Ibu, karena kehidupan keluarga Nabi dilandasi oleh agama. Makanya harapan saya Bapak Ibu, di desa Rimbah Melintang ini, jadikanlah rumah tangga kita yang dilandasi dengan agama bareng. Saya nggak ngajari yang lain, saya bukan mengajari itik berenang, saya bukan mengajari buaya berendam. Kita berbicara bahwa tanpa agama dalam rumah kita, maka rumah itu tak ada artinya. Rumah tangga ini Bapak Ibu kata para ulama cuma dibagi tiga. Satu, ada rumah tangga seperti kuburan. Ada rumah tangga seperti kuburan, sepi, senyap. Antara suami jarang berbicara, suami sibuk kerja, istri sibuk kerja, anak terlantar. Suami sibuk kerja, istri sibuk kerja. Ini namanya rumah tangga kuburan. Yang kedua, ada tangga tinju, ada rumah tangga ring tinju, asik nak berkelahi, ada aja masalah. Kadang-kadang masalah uang belanja, kadang-kadang masalah cakap, kadang kurang enak nengok suami, kadang-kadang suami kurang enak nengok istri, asik bercekak aja. Seperti dan pokoknya berkelahi, satu hari nggak ada ribut nggak enak. Bahkan Bapak Ibu, saya punya tetangga pernah, bagaimana ribut pak di rumah, kedengaran sampai ke depan. Padahal adab orang-orang tua kita dulu sebelum nikah ngomong apa? Kalau nak bercekak, nak bercekaklah berdua aja, jangan sampai keluar dari rumah suara laki dan ini. Ini kadang-kadang suami ngomong kepada istri, keluar, balik kau ke rumah orang tuamu, nggak ku terima kau lagi. Datang si istri, abang datang kami, mak. Dah, ini namanya keluar tinju, nggak ada keharmonisan. Yang Bapak Ibu, rumah tangga laksana rumah tangga Nabi. Oleh karena itu, ini malam Maulid, rumah tangga adalah sentral. Saya berharap kepada kita, semua kita menjadikan rumah tangga kita berusaha. Pertama, rumah tangga yang cinta ilmu agama. Satu. Yang kedua, jadikan rumah tangga kita Bapak Ibu, rumah tangga yang cinta terhadap Al-Quran. Maksudnya Ustaz, maksudnya Buya, setiap hari Al-Quran di
dalam rumah kita. Sebab kenapa? Masalul bait alladzi yuzkarullah wal bait la yuzkarullah masalul hayyi wal mayyiti. Perumpamaan rumah kalau di dalamnya dibacakan Al-Quran dengan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran seperti orang yang hidup dan mati. Maka kalau rumah kita sering kita bacakan Al-Quran, insya Allah turun kenangan, turun keamanan. Sekalipun nggak kaya-kaya amat, tidak ada jagonya, tidak ada tupperware-nya, tidak ada lemarinya, selama dibaca Al-Quran dalam rumah kita, insya Allah jauh lebih baik rumah kita ketimbang rumah orang yang tinggi bertingkat tapi di dalam sunyi dari bacaan Al-Quran. Untuk apa rumah besar, mobil besar, istri besar, tapi nggak pernah baca Quran? Adik-adik, halo, kalian sekarang sekolah pesantren kan? Jawablah. Biasa aja, nggak usah melotot-melotot ya. Kalian sekolah pesantren. Nanti kalau tamat kuliah, setelah kuliah cari jodoh, carilah istri yang pandai baca Quran. Ya. Cari istri yang pandai apa? Baca Quran. Jangan cari istri yang pandai cari duit. Di Pekanbaru, saya punya kawan Pak Camat, istrinya pandai cari duit. Saya tanya, enaklah kalau punya istri pandai cari duit. Bukan itu maksudnya Ustadz. Dimanapun kusembunyikan uang, tetap dia nampak. Itulah istri yang pandai cari duit. Oh gitu. Bahaya juga dalam hati kan. Ya dek ya. Cari istri yang pandai baca. Cari pandai baca Quran. Nanti tanya namanya siapa. Nama aku yang cantik. Namaku Maryam abang, katanya. Dah, kalau dia ngomong namanya Maryam, maka suruhlah baca surah Maryam. Aku nggak pandai, katanya. Sampaikan sama dia, mohon maaf wahai Maryam, antara kamu dan aku. Lah. Jelas? Jelas? Untuk apa perempuan cantik kalau tak pandai ngaji? Buang aja ke laut siapi-api, bagan siapi-api. Dah, ya mohon maaf anak-anak gadis. Anak-anak gadis yang hadir malam hari ini, jangan sempat kamu nikah tak pandai baca Quran, apalagi jadi ibu rumah tangga. Kebayang nggak kalau kamu jadi ibu rumah tangga tak pandai baca Al-Quran, bagaimana dengan nasib anak-anakmu? Dodi, kalau cari istri yang pandai baca Al-Quran, contoh kayak emak-emak tadi itu, kan pandai-pandai tuh, kayak gitulah cari. Cuma umurnya sesuaikan. Jangan pula cari yang umur 60. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, anak-anak gadis, dah, adik-adikku yang tercinta, cari calon suami yang pandai baca Al-Quran. Ya. Halo. Ini ada nggak anak-anak mudinya yang hadir? Ada? Anak-anak mudi, carilah calon suami yang pandai baca Quran. Dan bapak-bapak minta tolong Pak, sekali lagi, tolonglah kalau ada anak kita mau nikah, dilamar orang anak gadis kita, tolong tanya dan tes dulu, pandai nggak baca Quran. Ini kadang-kadang yang datang naik mobil Avanza, terima. Datang naik mobil Pajero, terima. Datang naik Honda Astuti. Yang datang naik sepeda ontel. Tapi kalau yang punya sawit 15 hektar, terima. Mohon maaf, menderita ibu-ibu kalau punya suami tak pandai mengimami. Ada cerita Bu, di Medan. Ada seorang ibu punya suami 15 tahun tak pernah mengimami suaminya.
istri ini ngomong, saya ingin satu kali seumur pernah mengimami saya sholat. Suaminya didesak terus. Asal jumpa sama suami ngomong, bang, aku minta abang jadi imamku. Bang, aku minta abang jadi imamku. Kata suami, oke, nanti maghrib kita sholat, aku imam, kamu makmum. Kata istrinya, oke bang. Maghrib mulai. Si suami masuk rumah, langsung mengimami sholat maghrib perdana dan pertama seumur hidup setelah 15 tahun nikah. Suami maju ke depan, bantu ya. Suami maju ke depan, kompak dong. Halo, suami maju ke depan, istrinya datang di belakang. Suaminya ngaji. Mantap, banyak asisten di sini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maju suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah Bapak Ibu, sampai walad dolin aman. Istrinya dari belakang nyebut amin. Senang kali hati istrinya. Suaminya lagi. Suami mikir, kalau ku baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, udah banyak orang tahu. Kalau ku baca An-Nas, sudah banyak orang tahu. Kalau ku baca Al-Falaq, sudah banyak orang tahu. Akhirnya suaminya mikir, apalah ayat yang ku baca. Suaminya dapat, oke, ini ayat pasti istri saya nggak tahu. Suami pun maju. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. 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 Inna a'tainakal kautsar. Setelah 5 menit Bapak Ibu, si suami mikir, ini ayat kok nggak berhenti panjang terus. Si istri yang agak sedikit bongak dari belakang ngomong, banyak juga hafalan abangku Baya. Si suami pun melanjutkan, Inna karena sudah 5 menit di inna. Si istri nggak tahan di belakang menjawab, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang paling bongak yang duoko sama-sama membaca Sadaqallahul azim. Si suaminya pun takbir Allahu Akbar. Bininya dari belakang menyebut iya salo sejuo Allahu Akbar. Bapak Ibu, itulah kalau laki ndak paham agama. Lai jale. Kalau laki ndak paham agama. Sekarang contoh yang kedua, laki bini sama-sama bongak di agama. Apa contoh Buya? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, zaman dulu ada 2 orang sejoli saling mencintai. Satu namanya Amin, yang satu namanya Hamidah. Siapa nama laki-lakinya? Yang kompak nama laki-lakinya? Perempuannya? Baik, boleh saya ceritakan? Bu, boleh saya ceritakan? Tengoklah, nggak sekali. Boleh nggak Bu? Baik, Bapak Ibu, awal-awal mereka nikah, mereka punya janji. Apa janji mereka? Abang, saya minta kepadamu, jangan pernah panggil namaku
kecuali engkau marah. Terus panggil apa? Panggil aku adik. Setuju? Si abang ngomong, adik, jangan pernah panggil namaku Ami kecuali engkau marah kepadaku. Begitu ya? Kalau begitu, panggil apa? Panggil aku abang. Akhirnya mereka sepakat, nggak boleh manggil Hamidah, harus dipanggil adik. Si Amin nggak boleh dipanggil Amin, harus dipanggil abang. Bapak Ibu, waktu sholat maju jadi imam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abang. Si lakinya nyobi, berarti sayang bini din sama ambo. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, lanjut ayat. Suami takbir, Allahu Akbar. Sami Allahu liman adik. Kata bininya dari belakang, onde mak sayang bono abang sama ambo. Padahal mohon maaf Bapak Ibu, dua-duanya bonga. Kalau ambo dekat ambo coki dua-duanya biar mati. Saya memang Bapak Ibu bercerita dari cerita ini, apa yang ingin kita ambil? Saya jujur, saya memang bercanda ceritanya, tapi apa hikmah yang bisa kita ambil? Begitulah Pak dalamnya, dalam hidup rumah tangga, kalau nggak ngerti agama, apalagi suami tak paham agama, istri tak paham agama, tak mendukung agama, anak tak disekolahkan agama, alamat menderita dunia dan akhirat. Yauma yafirrul mar'u min wa ummihi wa sahibatihi likulli minhum yawma idin yughni. Enak kalau semua ayat dan mereka dapat. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, saya buat mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan. Masya Allah, dapat Bu. Cuma mereka takut, nggak mau ria. Mereka dapat nih, nggak mau ria. Dalam hati aja ngomong. Bu, mereka nggak mau ria. Dapat. Coba Bapak Ibu nggak percaya, kita coba ayat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasul, mereka aja nggak takut. Coba yang lain ya. Coba yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallah. Takut ria. Luar biasa. Santri-santri macam ini harus kita pertahankan. Bapak Ibu, semua anak-anak kita kalau ada antarkan ke pesantren. Pokoknya anak 5, 1 masuk pesantren. Anak 3, 1 masuk pesantren. Anak 2, 1 masuk pesantren. Anak 1 tambah bini Pak. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dah. Belajar dari Nabi Bapak Ibu, malam hari ini saya cuma sanggup nyampaikan satu. Apa itu? Belajar dari sakinah, mawaddah warahmanya keluarga Nabi kita. Mudah-mudahan ini jadi oleh-oleh untuk Bapak Ibu
jadikan Nabi teladan dalam rumah tangga, sehingga anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Inilah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan, buah durian, buah kedongdong. Sekian dulu dong, burung irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau masih merasa kurang, undang saya lain kali. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, orang India, kampung kawan saya bilang begini, ye satihi arihe muttani patihi salema jagalema mutpudu jatihi hayu matunggur doko dunyai keretum meretum kahona pyare Ada yang tahu? Ibu-ibu tahu artinya, Bu? Ya sama, aku nggak tahu juga artinya. Bapak Ibu jamaah Allah, mudah-mudahan mungkin orang tua ada ngomong, ustadznya melucu terus, kok nggak serius ceramahnya. Bapak Ibu, saya masih muda. Saya lahir tahun 90. Ya, saya lahir tahun berapa? 90. Kalau saya lahir tahun 90, masih muda atau udah tua? Masih muda. Jadi kalau ustadznya muda, Pak, beginilah bawaannya. Besok kalau pingin ustadz yang ceramah, kajinya dalam, mengingatkan mati, undang ustadz yang umur 70 tahun. Jadi pas ustadznya masuk, bapak-bapak nengok ustadznya megang mik menggeletar, dah langsung Bapak Ibu ingat mati, insya Allah kontan tuh. Jadi kalau Bapak Ibu tengok saya, ustadznya masih muda, wajar lah. Masih muda, condoi kola bawaannya, kadang-kadang golak, bercanda, bergurau. Ingin yang loma, cari ustadz yang tua-tua. Kira-kira 2 hari lagi nak mati ustadz tuh, bawa inyo ke siko, suruh inyo ceramah. Insya Allah nengok inyo aja, ingat awak mati. Nah itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, iko yang bisa Ambu sampaikan. Mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah, kita berdoa bersama. Bapak Ibu, doaul arba'in ka doail wali. Doa 40 orang sama dengan doanya wali. Kita berkumpul lebih dari 40 orang. Bahkan panitia menyebut tadi hampir 1000 orang. Yakinlah Bapak Ibu, di antara yang hadir kita semua di sini ada lidahnya yang basah berzikir kepada Allah, tak pernah memakai yang haram. Kita harapkan dari lidahnya itu doa kita malam hari ini kabul oleh Allah.